Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-42. Pangeran Adipati Sukowati bersiap menyerang penuh ke Surakarta. Dari Sukowati, Pangeran Adipati Sukowati berangkat secara diam-diam. Pada hari Senin Legi, pagi hari tanggal 25. Setelah seharian berjalan, pasukan Kanjeng Pangeran berhenti karena malam. Paginya melanjutkan perjalanan ke selatan. Di saat yang sama, Pangeran Mangkunagara berangkat dari Gemantar. Bergegas jalannya pasukan. Sementara itu, dua Tumenggung yang memimpin barisan Kalijeruk telah berpencar. Raden Tumenggung Jayadirja berbaris di Kemadoh. Tumenggung Ronodiningrat berbaris di barat Pringgolayan. Sudah mepet ke jalan besar, tak bisa maju lagi. Kira-kira 8 hari sejak kematian Jayakartika, Pangeran Adipati Sukowati datang ke Kalijeruk. Pukul 10 Pangeran tiba. Raden Suryanagara, Rangga Wirasantika, dan Pusparana sudah menunggu kedatangan Pangeran. Pasukan ketiga bupati kemudian mendahului maju. Pacalang dari Surakarta sudah mengetahui kedatangan Pangeran Adipati Sukowati. Sudah dilaporkan kepada sang raja bahwa musuh bersiap menyerang kembali. Heboh negeri Surakarta. Sudah dilaporkan kepada sang raja bahwa sang adik sendiri yang akan menyerang Kutaraja. Sekarang sudah sampai di Ngasem, berhenti untuk menata pasukan. Abdi dalem Pacalang hanya sampai Kleco. Mau ke barat sudah tidak bisa. Sudah penuh prajurit musuh, tidak bisa lagi dilalui. Ada 1000 yang berkuda, semua prajurit pilihan. Adik Paduka sendiri yang memimpin, kata Pacalang. Dengan gugup, sang raja berkata, orang yang akan menyerang itu apakah benar Dinda? Hei Sindurjo, barangkali hanya orang yang menyamar sebagai Dinda. Sesungguhnya dia Siswanti. Adipati Sindurjo berkata yakin. Duh Paduka, mustahil Abdi Paduka Pacalang tidak mengenali. Walau busananya, celana dan pakaian sama, tetapi adik Paduka ikat kepalanya bermotif. Siswanti lebih senang memakai ikat kepala berwarna jingga. Siswanti tingginya selisih 2 jari dengan adik Paduka. Kalau melangkah masih terlihat gagah adik Paduka. Dan cahaya mukanya terlihat bening. Banyak yang salah duga kalau hanya melihat sekilas. Lama-lama terlihat muka Suwandi putih, sedangkan adik Paduka agak hijau. Sang raja berkata, barangkali Dinda hanya berhenti di Ngasem, lalu menunjuk Suwandi. Sindurjo berkata sambil menyembah. Suwandi kerisnya 3, adik Paduka hanya berkeris 2. Tidak mau menyandang 3 keris. Sang raja berkata pelan, baik, temanmu jangan ada yang sembrono. Penjagaan harap berhati-hati. Sudah sampai Kleco si Mangkubumi. Ini gawat. Sindurjo keluar dan memerintahkan kepada segenap bupati serta para kerabat untuk mengumpulkan pasukannya. Telah terkumpul 500 prajurit berkuda dan 800 prajurit darat. Sindurjo lalu meminta pasukan keparak kanan agar berjaga di sebelah selatan disertai semua orang Kalang. Orang Gedong setengah dipimpin Kliwonya ke utara. Pasukan di selatan menjaga kedatangan Pangeran Mangkunagara. Para jajar keparak dan pasukannya yang mengintai desa Kleco datang berlari ke dalam kota memberitahu bahwa di Kumpang sudah diduduki musuh. Pangeran Adipati Sukowati sudah bergerak dari Ngasem. Pasukan Jaya Sudirgan sudah ditaklukkan. Tumenggung Ronodiningrat berbaris di Tuak. Di Kumpang, Tumenggung Pusparana menggelar barisan.
Setelah waktu asar, sang raja keluar dengan perlengkapan perang. Sang putra Pangeran Adipati tidak ketinggalan. Seperti laron keluar dari sarang, pasukan berkuda mendahului berbaris. Sang raja berkeliling memeriksa dengan kuda. Pasukan yang ada kira-kira 7.000 prajurit lebih, terdiri dari prajurit berkuda dan darat. Obruk memerintahkan agar para mantri saja yang mengintai. Jangan mengirim prajurit biasa. Berselisih Obruk dengan Ki Patih. Obruk menjadi kaku hatinya. Sang raja turun dari kuda dan kemudian bertakhta di bangsal Pangrawit. Ketika sang raja baru saja duduk, berderap prajurit berkuda datang seperti diburu musuh. Sesampai di pagelaran, si prajurit memberitahu bahwa Pangeran Adipati Sukowati sudah datang. Pasukannya mengalir terus melaju ke dalam kota. Heboh segenap pasukan. 100 serdadu dragonder segera bersiap. Gugup sang raja, geger seluruh pasukan. Bingung tak karuan, rame saling berteriak. Obruk Tut Limunde berkata kepada Ki Patih, "Bagaimana Ki Adipati? Tadi saya tunjuk pengintai yang baik dari kalangan mantri. Jangan menyuruh prajurit kecil. Mengapa pengintai dari prajurit kecil tidak beres?" Kaget sang raja karena petang hari pasukan musuh datang menyerang. Sudah jam 5:30 sekarang. Adipati Sindurjo segera menunjuk cucunya, si Tirtowijoyo. Pakuningrat membawa Suro Prameyo. Dari Keparak ditunjuk Ki Bener bersama 3 mantri. Obruk memberi perintah kepada para mantri yang ditunjuk. "Baik, sekarang awasilah. Kalau benar musuh datang, segera kembali saja." Segera menyembah semua mantri kepada sang raja. Ketiganya melesat memacu kuda. Tak lama kemudian sudah sampai di Gremet. Tidak terlihat musuh. Lalu ke arah barat hanya dengan 7 kuda. Sebelah barat Leco terlihat pasukan digelar. Semua prajurit berkuda. Saat itu Pangeran Adipati Sukowati masih berada di markas Beluluan. Hanya para mantri depan berbaris di barat Kleco dalam keadaan bersiaga. Tak lama ada kuda datang lalu ditanyai. Si penunggang kuda menjawab dengan terus terang bahwa yang datang sekarang sungguh Pangeran Adipati Sukowati sendiri. Pasukan yang menyertai hanya 5 bupati. Besok pagi akan menyerang. Kalau Anda tidak percaya, Anda periksa sendiri, kata orang itu. Para pengintai segera kembali untuk melapor. Sesampai di alun-alun, para prajurit heboh oleh datangnya pengintai. Sudah sampai di hadapan sang raja. Para pengintai menyembah dan melapor. "Paduka, musuh sudah berdiam dan sedang menyiapkan kuda. Besok pagi akan menyerang. Mantap persiapannya. Sungguh yang membawa pasukan bukan utusan, tetapi adik Paduka sendiri, Pangeran Adipati Sukowati." Seketika ciut hati sang raja, lalu berkata, "Hei Sindurjo, sebaiknya malam ini jangan bergerak. Pos penjagaanmu jangan sampai kosong." Berkata lagi sang raja kepada Tuan Obruk, "Nah Obruk, engkau majulah perang. Para kerabat semua ikut denganmu. Hei segenap saudaraku, Dinda Adinagoro, Dinda Adiwijoyo, Dinda Buminoto, dan lagi Dinda Ronggo, hadanglah musuh. Nak Ngabeyi, Dinda Panular, dan Dinda Danupoyo, kalian semua harap waspada." Obruk menyatakan kesanggupan. Di waktu setelah maghrib, kembali sang raja ke dalam istana. Obruk pamit keluar hendak maju perang bersama para kerabat yang sudah bersiaga. Sementara itu, Pangeran Adipati Sukowati di Beluluan sudah sepakat dengan para punggawa. Kalau dihadang lawan di Gremet dan Kleco, gelar perang tak memakai sayap.
Kalau berhasil melewati Keleco dan masuk kota, kembali memakai pasukan sayap. Yang bertugas menempati bagian dada Raden Tumenggung Joyodirjo dan pasukannya. Yang akan menjadi sayap kiri Raden Suryonagoro dan Ronggo Wirosantiko. Tugasnya menduduki Paku Ningratan. Bagian dada menuju Kadipolo, lalu ke selatan ke Melayan, terus ke selatan masjid. Adapun Kanjeng Pangeran menjadi sayap kanan, bertugas menuju Kadipolo ke selatan lagi, lalu menyerang ke timur di utara Pangajahan. Tak diceritakan malamnya, paginya tanda perang Kumpeni terdengar ditabuh, tambur dipukul, trompet pun ditiup. Pasukan Kumpeni terdiri dari 100 Dragonder dan 100 Kumpeni Islam dipimpin Kapitan Samsudin. Para kerabat di belakang Kumpeni Islam lengkap dengan senjata perang. Berangkatnya pasukan Kumpeni dihormati dengan dentuman meriam 7 kali. Berbondong memenuhi setiap jalan. Bende, gon, dan seruling berbunyi berbarengan.